Aku private biar kalian kesel. Hujat lagi. Nggak kena mental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Senin 6 Oktober 2025. Saya Siti Jumianti atas nama pribadi dengan ini menyatakan bahwa beberapa komentar, konten-konten dan VT saya yang saat ini beredar di beberapa platform di sosial media baik TikTok maupun Instagram yang berkaitan dengan kasus viral antara Yaimim dan Sarah merupakan pendapat saya secara pribadi dan tidak ada sangkut pautnya dengan instansi tempat saya dan suami saya bekerja pada saat ini. Saya memohon maaf atas adanya pendapat saya yang mengakibatkan ketidaknyamanan dan mengganggu banyak pihak. Biarlah kejadian tersebut diselesaikan oleh kedua belah pihak, baik Yaimim dan Sarah, didampingi oleh pihak berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Saya dengan ini menyatakan menarik diri dan tidak akan mengeluarkan komentar apapun mengenai kasus tersebut. Saya doakan agar masalah tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Sekali lagi, saya mohon maaf atas kelalaian saya dan saya berjanji untuk selalu menjaga etika dalam bersosial media. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tendang, kamu sampai nendang nggak di hari itu? Nggak ada, kan nggak ada buktinya. Jadi kalau ngomong Video yang dari sisinya Huros itu loh, yang Nggak. kakimu sampai ke mukanya. Nggak nyampe. nggak mana nendang. Enggak, kakimu itu loh, mereka yang screenshot itu, terus kakinya ngarah mau nendang. Mana mbak? Itu video-video yang aku tuh nggak paham. Tadi udah dijelasin sama Sahara nendang-nendang, nggak ada. Ditatar Kang Deddy Mulyadi, kenapa kau tendang Yaimim? Jawaban istri Sahara ini malah begini. Kita tidak menendang dia, menyentuh dia aja enggak. Padahal ini sudah ada buktinya. Astagfirullahaladzim. Kakinya Sahara. Orang tua lagi duduk, kakinya Sahara. Masya Allah. Kamu nangkep saya 100 juta. Aku nggak mau. Aku nggak mau. Ngomong jujur. Kamu jangan munafik, jangan berbelit-belit bocang, Kamu perempuan apa? Laki-laki kamu, Ayo, jangan gila kamu. Kamu ayo. Ngomong. Ini rekam suami kamu yang gila ini. Yang gila ini loh rekam suami kamu. Kamu ini macam apa, manusia macam apa kamu? Gak layak kamu hidup di kampung. Gak layak kamu hidup di rumah. Gila di rumah ini. Gak layak kamu. Di rumah ini. Gak layak kamu. Di rumah ini. Gak layak kamu. Ngomong apa? Ayo ngomong sekarang. Ngomong sekarang. Ngomong apa? Ayo, semua ada batasnya loh. Ayo lari ke siapa? Kamu jangan macam-macam. Ini rumah saya loh. Ya tahu ini rumah kamu. Tahu. Kamu tadi yang nyuruh aku keluar ke sini. Sahara itu KDM bertanya ada nggak tendang Yaimim. Sahara bilang tidak ada. Pada jelas ada tendang Yaimim. KDM tidak bertanya kena apa tidak. KDM bertanya tendang apa tidak. Itu tendang yang pertama itu saya rasa itu Sahara kejauhan, tidak kena. Intinya menendang itu. Nah, yang keduanya Sahara itu
nendangnya itu tendang dorong ke bawah. Saya rasa pun itu kena ibu jari Yaimim itu. Itu bertenaga, itu akan didorong ke bawah itu kursi itu. Dengan Mbak Sarah ini, pokok kali lah dosen Win ini, kok bisa orang kayak gini jadi dosen gitu kan. Sempat aku berpikiran kayak gitu sampai tadi malam tiba-tiba muncullah postingan dari istrinya dosen Win ini. Makin kesininya aku tengoklah satu-satu lagi postingannya Mbak Sarah ini. Jadi Mbak Sarah, saran saya mending kalian damai lah. Karena kalau aku tengok dari postingannya Mbak itu, walaupun aku orang yang sangat awam ya di dunia hukum, karena saya dulu pernah belajar hukum, cuman saya tidak beracara. Ada 4 Mbak hal fatal yang Mbak lakukan, yang benar-benar bisa dibuktikan dari video-videonya Anda. Ada perbuatan melawan hukum di situ. Yang pertama, Anda ngeposting wajahnya orang. Kalau kau mau posting wajahnya orang, kau harus izin. Kecuali kalau misalnya kau tidak memberikan informasi yang jelek. Yang kedua, CCTV. Ketika kita memposting pekarangannya orang, wajahnya, tubuhnya orang di situ, propertinya orang, kalau orang tersebut tidak izin, kau publikasi, nah, kena juga kau, karena kan kau nggak izin. Yang ketiga, kau masuk ke pekarangan orang, walaupun cuman terasnya, rumahnya kalau sudah dipagari, kau harus izin dulu. Perempat, nih saya baru baca nih dari detik.com nih. Sementara Imam Muslimin mengaku baru menerima surat pengusiran dari warga pada tanggal 22 September 2025. Kalau sampai terbukti ya ternyata tanah itu beneran diwakafkan sama dosen UIN. Coba lah Mbak, orang itu kalau pinter, pasti dia jauh lebih kalem. Yang namanya kau bertetangga, apalagi kau punya usaha sendiri, jangan kau terlalu berisi. Akur lah, ngomonglah baik-baik, nggak usah kau teriak-teriak. Apalagi kan kita ini orang Indonesia Mbak. Kalau kau bicara sama orang tua, sopan kau. Pak RW nggak tempat Pak Lurah nggak tempat Pak Camat, kan begitu kan, ada tingkatan-tingkatannya. Jadi kalau Pak Camat nggak bisa juga, wali kota kan beres itu. Daripada kemudian ada orang masuk penjara, ada orang kemudian disidang, begitu. Hakim juga proses perkara ini juga pusing, gitu. Ini perkara apa nih kan? Kenapa tuh Bang? Ada karena memang perkara remeh-temeh atau gimana? Gini, ini perkara lebih pada perkara kultural, gitu. Ada di mana orang bertetangga. Jadi orang bertetangga itu kan harus ada tenggang rasa. Jadi ini kan tampaknya tidak ada tenggang rasa, kan, sehingga timbul perselisihan, timbul konflik. Sementara kalau orang Indonesia, konflik-konflik kultural begini memang diselesaikan secara budaya dan adat istiadat dan adab masyarakat setempat, gitu. Bukan kemudian langsung ke jalur hukum dan begitu. Tapi kalau emang harus terpaksa ke jalur hukum karena udah sakit hati, ya nggak apa-apa juga. Tapi ini pelajaran buat kita semua masyarakat Indonesia. Bahwasanya kalau kita bertetangga, punya tetangga, gesekan-gesekan itu biasa. Tapi kita saling tenggang rasa, itu paling penting. Nah ini kabar terbaru nih Bang, baru naik beritanya bahwa Pak Yamin mengatakan, mengklaim atau menduga lah Bang, kalau Sarah ini sudah meminta maaf karena ada perkataan kasar Bang. Nah mungkin menurut Abang sinyal ada permintaan ini sebagai sinyal yang baik gak sih Bang? Oh iya, kalau ada permintaan maaf kan harus ada jawaban, memaafkan apa tidak. Tapi kalau kita ikut adab orang Indonesia, budaya Indonesia, ya budaya Indonesia kan saling maaf-maaf.